Tidak hanya memahami, tidak hanya mendalami, cuma dibaca saja, dibaca doang. Itu Al-Quran bisa menjadi ibadah. Bagaimana Allah membelah batu dan keluarlah anak sapi itu. Tidak ada seorang orang kafir pun yang bisa mengeluarkan anak sapi dari belahan batu. Makanya kita di disclaimer dulu, jangan pernah ragu dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran di awal mengatakan di dalam Al-Baqarah pertama, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan dan jangan pernah ada keraguan. Apa kata Muslim Al-Kadzab? Inna a'toina kal aqaq fasalli li rabbika waz'ak inna syani'aka huwal ablaq. Kemarin tidak kita pengajian kemana tuh? Ke Bandung, ke Majalaya, gitu kan. Bukan tidak ada GPS, tapi tidak ada sinyal. GPS-nya tidak terlacak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya bisa kembali menyapa dan menemani Anda dalam obrolan sederhana yang mengalir santai dan penuh cerita. Setiap cerita punya sisi, setiap sisi punya arti. Selamat datang di podcast Lintas Makna. Lintas Makna. Ruang obrolan sederhana yang kita lintasi bersama untuk menemukan makna yang lebih luas. Masih bersama narasumber kita di podcast Lintas Makna ini yang akan berbagi pengetahuan, cerita, dan sudut pandang untuk kita renungkan bersama. Siapakah beliau? Tiada lain dan tiada bukan, masih bersama guru kita A. Iqbal Syihabuddin. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya setelah menunggu dari tadinya sore sekarang menjadi malam? Alhamdulillah. Takdir berkata lain, kita rencanakan sore, ya, tapi kita bisa bertatap muka pada malam hari ini setelah pengajian malam. Dan ini pertemuan yang yang ketiga. Sudah ketiga kalinya kita ngobrol di podcast ini. Semoga tetap sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran. Amin, 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 amin. Hari ini kita akan membahas apa kira-kira? Untuk berbagi keilmuan, berbagi pengalaman. Untuk pembahasan kali ini kita akan mengambil satu buah tema dengan tema ketika ayat berbicara ke hati. Ketika ayat berbicara ke hati. Ketika ayat berbicara ke hati. Tentunya ini menjelaskan tentang Al-Quran. Saya ingin mulai dari salah satu hal yang sangat mendasar. Seringkali kita merasa sudah dekat dengan Al-Quran, ya, karena kita membacanya ataupun mendengarnya. Tapi faktanya di luar sana masih banyak orang yang memegang Al-Quran tanpa benar-benar memahami apa yang di dalamnya, baik itu isinya, tujuannya maupun maknanya. Karena itu izinkan saya bertanya, sebenarnya apa sih itu Al-Quran? Nah, ketika berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu adalah bagian daripada ayat. Ayat itu sendiri itu terbagi dua. Satu ada ayat tertulis, yaitu kita namakan dengan Al-Quran. Yang kedua ada ayat terlukis, alam semesta, termasuk pertemuan ini ayat terlukis yang Allah ciptakan. Ini ayat terlukis, ini adalah ayat terlukis. Ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Nah, kita berbicara tentang Al-Quranul Karim. Kita ambil satu definisi Al-Quran menurut para ulama. Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin biwasitati ruhil amin al-muta'abbad bitilawati al-mu'jiz bi aqsari surah. Artinya adalah kalam Allah yang Allah turunkan kepada hambanya yang bernama Muhammad dengan pelantaran ruhil amin. Ruhil amin itu adalah malaikat Jibril. Para ulama dulu Ahlul Kutub menyebutnya adalah Al-Jamus. Itu sama, Al-Jamus, Ruhil Amin, malaikat Jibril, yaitu pembawa wahyu kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Yang dimana Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawati, artinya bisa menjadi nilai ibadah ketika dibacanya. Itu pahala mengalir. Berarti tidak hanya dibaca, memahami. Tidak hanya memahami, tidak hanya mendalami, cuma dibaca saja, dibaca doang. Itu Al-Quran bisa menjadi ibadah. Bedanya dengan Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran itu belum tentu
bisa menjadi ibadah walaupun jadi pengetahuan. Ya, betul. Tetapi Al-Quran itu adalah di samping menjadi pengetahuan, keilmuan, di situ adalah nilai ibadah. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif lam itu 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Setiap hurufnya inilah mengalir pahala. Makanya sering-sering kita membaca Al-Quranul Karim. Ya, tentang membaca. Tadi ada nilai-nilai dalam membaca Al-Quran itu mendapatkan ibadah. Nah, orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, itu Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia. Sebaik-baik kegiatan. Khairu man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu merupakan pedoman hidup manusia. Wahyu dari Allah, mukjizat terbesar dari seluruh para nabi-nabi yang terlampau adalah yang paling hebat adalah Al-Quran. Kenapa dikatakan paling hebat? Al-Quran itu adalah al-mu'jiz bi aqali surah, bi aksori surah, bisa mengalahkan terhadap musuh-musuhnya, terhadap para mujadil dengan surah yang paling pendek. Surah yang hujah menjadi hujah. Jadi menjadi hujah dari sekian permasalahan kehidupan. Makanya Al-Quran itu adalah editorial, bukan visual. Nah, kenapa? Sebab mukjizat para rasul yang dulu, itu adalah mukjizat terhebat pada masa itu. Kesininya bukan mukjizat, hanya cerita mukjizat. Tetapi Al-Quran itu bisa mengimbangi zaman, menjadi solusi setiap permasalahan. Bahkan Al-Quran relevan dimanapun. Semakin digali Al-Quran, maka antara kehebatan makna Al-Quran dihubungkan dengan sains dunia modern, itu ada nilai kecocokan. Semakin di dalam Al-Quran, maka ilmunya itu akan semakin luas. Jadi kalau bisa diartikan menyesuaikan ya? Bisa menyesuaikan. Al-Quran itu bisa menjadi solusi bagi umat. Bahkan Al-Quran dari sisi tata bahasa. Nah, kan gini, Allah menurunkan mukjizat ini biasanya itu sesuai dengan kadar kejadian yang paling berlaku, yang paling dibanggakan oleh kaum itu sendiri. Kaum Nabi Solih dulu, mereka itu adalah orang yang sangat membanggakan terhadap anak sapi. Bagaimana Allah membelah batu dan keluarlah anak sapi itu. Tidak ada seorang orang kafir pun yang bisa mengeluarkan anak sapi dari belahan batu. Nah, ada mukjizat yang paling hebat di zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah orang-orang membanggakan sihir, kan? Ya. Tidak ada orang ahli sihir bisa membuat ular sebesar ular Nabi Musa. Ketika dilempar tongkatnya, maka menjadi ular terbesar. Bahkan Nabi Musa itu adalah bisa membelah apa? Lautan. Membelah lautan. Ya. Kenapa? Sebab orang-orang dulu itu pintar-pintar, membuat orang tertakjub. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa membelah lautan. Nah, hebatnya Al-Quran bukan hanya sebuah cerita. Kan itu cerita mukjizat. Ya. Al-Quran itu adalah di mana Allah turunkan, di mana saat orang-orang Arab itu terkenal dengan bahasanya, gaya bahasa. Makanya orang-orang Arab itu adalah orang yang pintar bahasa. Dalam kamus bahasa Arab itu adalah tidak kurang daripada 12.000 peribahasa bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu tidak lebih daripada 1 juta bahasa. Makanya Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa yang sangat bilago, dengan bahasa yang sangat indah. Mereka mengatakan bahwa ini bukan perbuatan manusia, tapi ini adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat ya. Ya, mukjizatnya. Nah, apa bedanya antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain seperti kan Taurat, Injil, nah, Jabur ya. Kita kaji di dalam kitab fikih namanya Al-Iqna. Kitab-kitab yang dari Allah turun itu namanya kutubus samawat. Artinya kitab-kitab yang turun dari langit. Selama kurun waktu para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Rasulullah yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu bukan 25, tapi 124.000 nabi. Dan jumlah para rasul itu para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 313, 14, atau ada yang mengatakan 313.
15 rasul. Yang pasti rasul itu adalah nabi. Ya. Tapi tidak setiap nabi Rasul. adalah rasul, gitu kan? Kita paham tentang pengertian itu. Nah, dulu Alkitab dari Allah Subhanahu wa taala, ayat yang diturunkan itu adalah namanya suhuf. Suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Sis. Itu suhuf itu jumlahnya ada 100 suhuf. Yang langsung dinamakan dengan Alkitab itu ada 4, Taurat, Injil, Zabur, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Tapi mohon maaf Pak, itu antara suhuf dan kitab itu beda? Hanya beda dalam sebutan saja. Nah, karena hanya beda dalam sebutan saja. Karena Al-Quran pun itu dikatakan mashaf Al-Quran. Artinya suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Artinya Al-Quran itu tidak beda dengan kitab-kitab yang dulu dalam syariat ajarannya. Hanya Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu musaddiqul lima baina yadayhi. Al-Quran itu membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, baik kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi yang terdahulu. Tapi yang dimaksud musaddiqul lima baina yadayhi itu adalah yaitu kitab Injil yang asli, Zabur yang asli, Taurat yang asli. Itu kenapa? Sebab Tuhannya tetap satu, Allah. Syariatnya tetap Islam, hanya nabinya yang berbeda. Agamanya tetap sama, yaitu Islam. Hanifam muslimah, itu Nabi Ibrahim. Wa ana minal muslimin, kita diberikan agama adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah, ada satu kehebatan Al-Quran. Mau tahu kehebatan Al-Quran? Itu disebut mujizat apa gimana? Nah, Al-Quran itu kan mujizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, makanya kita di disclaimer dulu, jangan pernah ragu dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran di awal mengatakan di dalam Al-Baqarah pertama, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan. Jangan pernah ada keraguan. Jangan pernah kalah kita dengan dokter kepercayaannya. Kalau kita ke dokter nih, lalu kita sakit, dokter memberikan resep ini 3 jenis obat atau 5 jenis obat. Setelah diambil obatnya, kita bayar. Ada nawar ke dokter? Tidak. Kita nanyakan kenapa dikasih obatnya warna biru, kenapa warna kuning, kenapa warna hitam. Enggak kan? Belum. Kita dimakan aja langsung. Nah, artinya kita harus punya keyakinan yang tinggi bahwa apa yang disampaikan Al-Quran itu pasti benarnya. Itu pasti benarnya. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang menjaganya Al-Quran. Bahkan ada satu ayat di dalam Al-Baqarah, ayat 23, 24. Allah itu mengunci kehebatan Al-Quran. Tidak ada di kitab-kitab yang lain. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu apa yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, maka datangkanlah satu surah. Yang itu ayat yang mengunci tentang kebenaran Al-Quran. Datangkan satu surah. Kalian itu tidak akan pernah sanggup. Wad'u syuhada'akum, ajak teman-teman kalian. Fa illam taf'alu walang taf'alu fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Apabila kalian tidak mampu, pasti kalian tidak mampu. Takutlah dengan siksa api neraka. Siapa? Orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Saking ternyata luar biasanya mujizat daripada Al-Quran dengan berbagai kejadiannya, dan mungkin kita resapi dengan kehidupan sekarang. Meskipun tadi sudah dijelaskan tentang mukjizat dan jangan sampai ragu terhadap Al-Quran, karena di sini ada di tengah tekanan hidup manusia itu ada yang dinamakan kegelisahan zaman. Nah sekarang ini mau tahu nggak ada konteks alam Quran yang sesuai dengan sains hari ini? Itu bagaimana? Nah, ini mungkin ini termasuk ke dalam pertanyaan tersebut. Ini mukjizat ini. Satu ya, bahasa ya. Al-Quran itu bahasa yang tidak bisa diadopsi atau bisa dibuat oleh orang. Dulu ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Tahu kan Musailamah Al-Kadzab? Dia mengaku sebagai nabi. Nah, dia mencoba. Pernah sebelum kita masuk ke pertanyaan ini ya. Nih,
dia mencoba membuat bandingan Al-Quran. Kan Allah menantang, faktu bisuratim bimislih. Coba bandingkan, coba datangkan ini satu surah yang pendek saja. Allah yang paling pendek di dalam Al-Quran mengatakan inna a'tayna kal-kausar. Surah Al-Kausar itu hanya 3 ayat. Ya. Itu kan maknanya dalam sekali kalau kita bahas. Meskipun 3 ayat, tapi meskipun maknanya. tidak 3 ayat, tapi kalau dibahas tidak akan pernah selesai 3 bulan. Nah, Musailamah Al-Kadzab itu mencoba membuat semisal Al-Quran. Ditertawakan. Dulu kan ada pasar namanya pasar Ukaz. Itu tempat bagaimana orang bertransaksi dan bagaimana tempat orang saling berlomba-lomba. Apa kata Muslim Al-Kadzab? Inna a'tayna kal-ak'ak fasalli rabbika waz'ak inna syani'aka huwal ablak. Itu tidak ada makna bagi para. Sebelum mengetahui maknanya juga itu udah nggak enak kan gitu. Inna a'tayna kal-ak'ak, sesungguhnya aku memberimu manuk ak'ak, burung ak'ak. Tahu burung ak'ak? Fasolli li rabbika waz'ak. Maka sholatlah kepada Tuhanmu, jangan bolong-bolong. Itu tidak ada makna. Arti? Yeah. Inna syani'aka huwal ablak. Nah, itu sesungguhnya bahwa pekerjaanmu itu adalah malas. Itu tidak memiliki makna. Bahkan dia pernah membuat semisal dengan surah Al-Fil. Tahu Al-Fil? Ya. Tentang Allah menceritakan gajah. Dan 13 gajah yang terbesar itu adalah mati. Allah mengirim burung ababil. Itu kan ketika Nabi Muhammad pas lahir, maka pada waktu itu mereka akan menghancurkan apa? Ka'bah gitu kan. Maka kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, menyerahkan kepada Allah bahwa pemilik Ka'bah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Itu menceritakan tentang hancurnya berkeping-kepingnya pasukan gajah. Dia membuat satu perumpamaan. Apa? Al-fil, malfil. Wa ma adrakal fil. Gajah. Tahukah kalian gajah? Pernahkah kalian menemui gajah? Apa jawabannya? Wa huwa danbun tawil, bahwa gajah itu yang memiliki wahwa zanbun tawil, yang memiliki telinga yang panjang, bertelinga yang panjang. Jadi tidak ada makna sedikit pun dari arti tersebut. Dari arti, ini untuk anak-anak TK. Anak-anak TK ini hanya untuk anak-anak TK. Jadi tidak ada makna, tidak ada kemanfaatan, itu ditertawakan. Tentang kegelisahan pada zaman sekarang ya, bagaimana Al-Quran seharusnya hadir di hati seorang muslimah. Al-Quran itu adalah harus hadir sebagai pedoman hidup. Jadi Al-Quran itu yakini sebagai pedoman hidup. Artinya kalau berjalan tidak ada pedoman. Contoh sekarang tidak ada GPS kan. Ya. Nah, kita mau ke Jakarta nih, tidak ada petunjuk. Yang targetnya kita 7 jam, tapi karena tidak ada petunjuk, maka ke sana kemari. Kemarin kan kita pengajian kemana tuh? Ke Bandung, ke Majalaya, gitu kan. Bukan tidak ada GPS, tapi tidak ada sinyal. GPS-nya tidak terlacak. Maka yang ditarget perjalanan 3 jam itu menjadi 7 jam. Karena berbagai kendala. Makanya kalau orang tidak punya pedoman hidup, tidak dekat dengan Al-Quran, maka hidup itu ngawur. Arti hidup itu ngawur. Ya. Makanya pahami, di dalam Al-Quran itu diawali dengan surah Al-Alaq. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya disuruh membaca. Bacalah Al-Quran. Di situ banyak makna, di situ banyak nilai ibadah, di situ adalah petunjuk hidup, di situ adalah kebenaran. Yang tadi kan kebenaran yang belum disampaikan sama saya, ya, yang berhubungan dengan hari ini. Ada seorang profesor, profesor ahli bedah dari Perancis, Brussel Baculi itu kan namanya. Nah, itu adalah dia pada tahun 1975 dia menemukan mumi Firaun. Mumi Firaun kan, Faraoh itu kan. Firaun yang tenggelam di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, dipanggillah oleh Anwar Sadat ke Mesir. Dia sebagai kan presidennya pada waktu itu. Disuruh meneliti. Dengan bangganya dia bisa menemukan mumi Firaun di Laut Merah. Dengan bangganya dia bisa menentukan bahwa salah satu kematiannya adalah apa? Di rongga dadanya ini penuh dengan
garam. Itu kan berarti yang menjadi sebab kematiannya karena tubuhnya kemasukan apa? Garam. Kemasukan garam. Dengan tim-timnya dia bangga menjadi penemunya, bahkan menjadi penelitinya. Bahkan kan Farao Firaun itu diangkat, diabadikan sekarang di mana? Di Mesir. Mesir ya. Tapi ketika seorang ulama besar dia menyodorkan Al-Quran, janganlah kau bangga diri, menyombongkan diri. Engkau menemukan hari ini Al-Quran sudah menyajikan 14 abad yang terlebih dahulu. Di dalam surah Yunus Allah mengatakan 92 gitu kan, falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Itu Allah menjelaskan, Rasulullah menyampaikan itu 14 abad, 1400 tahun sebelumnya. Langsung dia menjadi seorang mu'alaf, bahwa pada hari ini aku akan selamatkan jasadmu wahai Fir'aun, supaya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang setelahnya. Sebesar Fir'aun, sehebat Fir'aun, segagah Fir'aun, sekaya Fir'aun, ketika sombong, ketika maksiat, apa yang terjadi? Tumbanglah, mati dia tenggelam. Jadi jangan pernah sombong. Al-Quran bisa menjawab semua sains, teknologi, kehebatan hari ini itu sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Mungkin terakhir untuk para rekan-rekan yang melihat di podcast Lintas Mana ini, kalau hanya satu pesan tentang Al-Quran yang ingin titipkan kepada para pendengar podcast ini apa? Jadi terakhir kali kita pesan kepada para pemirsa, kepada kita sendiri, ajarkan anak-anak kita Al-Quran. Al-Quran itu belajarnya tidak bisa otodidak. Itu Al-Quran itu harus bertatapan, karena huruf-huruf yang keluar itu harus sesuai dengan makhorijul huruf. Tidak bisa otodidak langsung. Ajarkan mereka, bahkan kalau bisa mereka menjadi para hufadul Al-Quran. Yang kedua, ajarkan makna daripada Al-Quran. Ketika sudah paham maknanya, maka yang ketiga, mereka ajarkan bagaimana cara membumikan Al-Quran. Insya Allah kalau Al-Quran sudah membumi di bumi ini, insya Allah menjadi negara bumi yang baldatun thayyibatun walaupun kufur. Satu ini terakhir, bagaimana orang-orang Palestina bisa bertahan? Karena orang-orang Palestina kesabarannya tinggi, keberaniannya luar biasa. Yang paling hebat, 15 hari setelah gencatan senjata kemarin, itu kan, dihentikan perang. Walaupun perang sekarang, perang pola pikir, perang di berbagai level masih tetap ada. 15 hari itu orang-orang Palestina ada dua kejadian yang sangat luar biasa. Satu, hampir 150 orang diwisuda hufadul Quran di tengah-tengah gencatan senjata. Kapan mereka tahfidnya? Yang kedua, itu hampir 200 orang itu nikah massal. Artinya generasi para penjaga Al-Quran itu dijanjikan oleh Allah, mereka akan terus hadir. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Akulah yang menurunkan az-zikra. Zikra itu nama lain daripada Al-Quran, dan akulah yang akan menjaganya. Maka kita harapkan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi Quran. Ya. Jangan pernah kalah kepercayaan kita terhadap kepercayaan dokter yang tidak pernah bertanya, tetapi ketika Al-Quran memerintahkan ini dan itu, malah kita justru menentang. Gitu. Ya. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tidak terasa sudah setengah jam kita berbicara. 30 menit? 30 menit. Luar biasa. Tidak terasa kita berbicara tentang Al-Quran. Ini padahal masih banyak. Nanti kita lanjut di episode yang selanjutnya. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kali ini mendapatkan kesempatan kita, dalam artian kita bisa terus membaca, memahami dan lain sebagainya terhadap Al-Quran yang menjadi salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Mungkin saya sebagai MC daripada podcast Lintas Mana ini, terima kasih ya. Terima kasih telah memberikan pengetahuan dan lain sebagainya, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para audiens yang telah mendengarkan, melihat daripada podcast Lintas Mana ini,
Semoga kita ada dalam keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ditutup dengan podcast kita, podcast Lintas Mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.